saya langsung tunjukkan aja alur atau flow-nya, maaf ya teman-teman sebentar. Oke, nah ini adalah salah satu alur otomasi chat dari Pancake yang kombinasi dengan Botcake AI. Tadi mungkin udah dijelasin sedikit ya sama Mbak Enji, Pancake itu apa, tapi kalau teman-teman agak lupa saya izin rangkum sedikit ya. Jadi Pancake ini adalah aplikasi untuk pengelolaan chat. Jadi nanti waktu teman-teman menerima leads masuk dari iklan, maka semua leads masuknya itu akan ada di dalam Pancake. Teman-teman bisa lihat di sana dan bisa langsung bales. Tapi di sini yang saya ingin tunjukkan alur atau flow-nya itu adalah kombinasi dengan bot AI atau AI. Jadi nanti alurnya seperti ini. Teman-teman beriklan kan ya dengan Meta, klik to WhatsApp atau teman-teman beriklan dengan website, isi form, kemudian nanti ada pelanggan yang klik iklan atau isi data di form, yang di mana nanti akan di auto initiate chat oleh sosial medianya teman-teman, misalnya dari fanpage Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Tapi mungkin kalau di sini kebanyakan WhatsApp ya teman-teman. Berarti nanti waktu leads masuk ke WhatsApp, nah disitulah yang namanya terjadi mulai percakapan dan AI akan masuk di dalam percakapan tersebut. AI di sini akan mengikuti sesuai instruksi atau prompt yang teman-teman isi atau yang teman-teman berikan gitu. Jadi semakin bagus, semakin detail sorry, semakin detail prompt-nya atau semakin detail instruksi yang teman-teman berikan, maka semakin human agent-nya, human AI-nya seperti itu. Dan bahkan nanti AI-nya juga bisa kita atur sampai tahap ke integrasi data ke POS atau CRM. Tadi kalau mungkin teman-teman agak lupa juga sebenarnya POS itu apa, CRM itu apa gitu. Jadi kalau POS itu untuk save orderan ya teman-teman, untuk pengelolaan orderan. Biasanya kalau yang bisnisnya bergerak di bidang produk lebih cocok pakai POS. Kemudian kalau CRM ini untuk lebih ke save database. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang service, misal tadi saya ada sedikit lihat soal umroh ya. Nah itu biasanya lebih cocok ke arah CRM seperti itu. Nah, nanti alurnya kalau misal sudah selesai ya, sampai sana sudah ada tahap closing, itu nggak selesai sampai sana, tapi nanti teman-teman lanjutkan dengan mengirim sinyal ads ke CAPI atau Conversion API tadi. Jadi kalau memang ada leads-leads yang closing dari iklan, teman-teman kirim sinyalnya biar nanti sama Meta diproses lagi untuk mencari leads-leads yang serupa, kayak gitu. Baru nanti tahap akhirnya teman-teman bisa melakukan promosi atau broadcast lagi untuk cross sell misalnya. Mungkin teman-teman punya layanan lain ya atau produk lain yang bisa dijual kembali ke customer-nya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya alur sederhananya teman-teman untuk kombinasinya dan saya akan tunjukkan, gambaran teknisnya. Ini kebetulan saya sudah screenshot ya dari aplikasi kami buat Cake AI. Jadi di sini yang saya tunjukkan adalah contoh flow integrasi, ChatGPT. Kami di sini menggunakan ChatGPT ya teman-teman, yang di mana ChatGPT ini sudah dikombinasi dengan chatbot non AI. Tadi kan sempat ditunjukin ya sama Mbak Enji, chatbot non AI itu termasuk tradisional chatbot kayak gitu. Tapi tidak memungkiri teman-teman, kita sebenarnya bisa mengkombinasikan AI dan chatbot non AI biar saling optimal seperti itu. Nah ini salah satu contohnya. Jadi kalau ada customer masuk memulai percakapan ya, saya mulai dulu pakai chatbot non AI, untuk menginfokan produk-produknya, kemudian untuk mengisi data atau mengisi form. Nah, nanti kita juga bisa bikin sampai ke filter kondisi tertentu, misalkan contoh, kalau ada customer yang isi form dengan telepon, dengan nomor telepon ya, mereka ngisi nomor telepon, maka nanti jawabannya ke langkah selanjutnya misalnya, atau kalau mereka tidak isi nomor telepon, nanti teman-teman atur ke langkah selanjutnya. Nah, itu bisa teman-teman, itu memungkinkan untuk dilakukan di sini. Nanti kalau memang mereka sudah selesai isi formnya, baru nanti dilanjutkan oleh ChatGPT atau dilanjutkan oleh AI-nya, kayak gitu. Lalu sampai nanti tahap proses closing-nya teman-teman mungkin misal closing-nya mau dilakukan oleh non AI, baru nanti after sales-nya dilanjutkan sama AI. Nah, mau seperti itu juga bisa, gitu. Jadi nanti alurnya teman-teman bisa kombinasi mau non AI sama AI. Nah, untuk setup-nya juga cukup gampang. Ini, salah satu contoh tampilannya, tapi nanti kalau teman-teman mau lihat langsung, aplikasinya seperti apa, nanti saya bisa tunjukkan ya. Tapi untuk setup AI-nya sendiri ini sangat user friendly, teman-teman. Kita cuman ada bagian instruksi seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa pakai AI tahu ya, kayak ada bagian product knowledge, ada bagian, media yang terpisah. Nah, tapi kalau di kami ini semua udah jadi satu, di tempat instruksi namanya. Nah, teman-teman masukkan semua prompt-nya di sini sedetail mungkin, seperti, bisnis teman-teman itu apa, kemudian produk atau jasa yang teman-teman berikan ada apa saja, harganya, kemudian gaya bahasa, atau kalau misalnya teman-teman mau ngasih, suruh AI-nya untuk pakai emoji atau mungkin hal-hal yang harus dihindari, nah teman-teman bisa masukkan semuanya di sini, di bagian instruksi. Dan di saat yang real time, teman-teman juga bisa langsung coba atau langsung testing AI-nya, gitu. Jadi tampilannya sangat user friendly ya teman-teman. Nah, nanti kalau memang sudah selesai, itu kan tadi kita tahap, setup flow-nya ya. Kalau udah selesai baru nanti kita ke tahap selanjutnya untuk
CAPI. Ini yang terakhir ya teman-teman untuk setup conversion API. Jadi kalau misalnya teman-teman, beriklan sama Meta itu kan biasanya sudah punya akun BM ya atau akun iklan set. Nah, nanti teman-teman hubungkan datasetnya ke sini, nanti teman-teman bisa hubungkan ke CRM atau ke POS, terserah teman-teman pakainya yang mana nanti CRM atau POS. Baru kalau sudah menghubungkan datasetnya, kita akan mulai melakukan penyimpanan di CRM ataupun di POS-nya. Misalnya nanti teman-teman udah mulai dapat leads masuk dari iklan, terus ternyata closing, nah, teman-teman bisa masukkan datanya ke POS atau ke CRM, atau mungkin bisa suruh AI-nya ya yang masukkan data ke POS atau ke CRM. Kalau sudah, baru nanti sistem POS atau CRM kami akan mengirim sinyal ke Facebook. Dan kalau memang mereka berhasil, nanti ada tulisannya seperti ini teman-teman, sukses. Artinya sinyal purchase-nya berhasil terkirim ke Facebook. Jadi nanti Facebook akan mencari leads-leads yang serupa kayak gitu. Nah, itu untuk setup-nya. Nah, di sini saya ada salah satu contoh. Maaf ya sebentar. Di sini saya ada salah satu contoh videonya teman-teman untuk menunjukkan Bootcake AI, yang cukup fleksibel ya. Tapi, sebelum teman-teman tonton videonya, teman-teman perlu tahu bahwa AI ini, sangat fleksibel untuk menjawab pertanyaan yang acak, yang penting instruksi kita jelas, kemudian juga dia bisa sinkronisasi stok atau update stok langsung atau update informasi produk ke POS, kemudian juga bisa langsung auto save data ke CRM, dan yang nggak kalah penting ya, kalau misalnya teman-teman mau bisnisnya mulai global, AI pun bisa menjawab dengan berbagai bahasa atau multibahasa. AI-nya ChatGPT ini bisa sampai 50 bahasa lebih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, ekspansi produknya atau usahanya ke luar negeri, nah itu juga bisa langsung menggunakan AI. Oke, teman-teman boleh lihat sedikit videonya ya. Oke, nah ini salah satu contohnya aja, izin saya pause ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman bisa lihat, ada customer ngechat, kemudian nanti AI-nya menjawab, dan kalau customer-nya tanya produknya ada apa saja, nanti AI-nya juga ikut menjawab. Kebetulan yang saya tunjukkan di sini salah satunya, soal baju. Jadi kalaupun nanti kita mau tanya ukuran yang cocok, untuk kita MS dengan tinggi badan sekian, nah itu juga sebenarnya AI bisa menginfokan selama, kita sudah memberikan instruksi yang jelas seperti itu. Dan nantinya bisa sampai ke tahap pembayaran juga teman-teman. Mungkin saya izin lanjutkan dulu ya videonya. Ah, sorry, bentar. Oke, nah sampai sini teman-teman maaf, kepotong ya videonya bentar. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini, great choice, your order has been placed successfully. Jadi orderannya sudah dibuat, langsung masuk ke dalam POS, kemudian AI juga bisa merangkum berapa totalan orderannya, dan AI juga bisa kirim link payment-nya. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah integrasi ya ke Sendit, nah misalnya mau mengirimkan link Sendit pun juga bisa nanti di dalam Bootcake AI ini memungkinkan, seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit gambarannya. Sekarang saya akan menunjukkan salah satu best practice atau modelnya ya sebenarnya, model interaksi pelanggan atau flow pelanggan yang biasanya menggunakan chatbot AI. Nah, yang saya tunjukkan di sini sebenarnya adalah alur AI digabungin non AI, teman-teman. Karena, nantinya itu yang akan lebih optimal ya, apalagi untuk proses bisnis yang agak, apa ya disebutnya, agak kompleks sedikit. Misalnya mungkin teman-teman ingin sampai ke tahap pembayaran, tapi ingin sampai ke tahap after sales. Nah, itu nanti bisa digabungkan antara AI sama non AI. Nah, kalau sederhananya, jadi nanti pelanggan mengirim pesan, berarti pelanggan dari iklan ya, baik itu iklan website atau iklan chat TWA masuk, ngechat ke nomor WA kita, ngechat ke sosial media kita, misalnya Instagram, lalu nanti AI menganalisa pesannya, mereka bisa mengambil data untuk membuat orderan ke POS, atau mereka bisa menyimpan data form langsung ke CRM, nanti AI akan melanjutkan dengan membalas, bisa juga pakai nada khusus, pakai kata ganti atau emoji, tergantung, instruksi yang teman-teman masukkan ya. Tapi nanti kalau memang ada yang pertanyaan tidak bisa ditangani oleh AI, teman-teman bisa atur untuk si AI mengalihkan ke chatbot non AI atau mengalihkan ke agent manusia, gitu. Karena mungkin untuk beberapa bisnis tidak semuanya bisa langsung diambil alih oleh AI ya. Ada juga beberapa bisnis yang perlu tetap konsultasi sama human agent. Nah, di sini juga tetap bisa teman-teman. Jadi AI itu nggak harus selalu teman-teman pakai untuk semua proses, tapi bisa juga untuk kurasi awal atau mungkin untuk tahap-tahap tertentu kayak gitu. Nanti bisa cek lagi ya dengan model bisnisnya. Nah, nanti baik mau itu teman-teman menggunakan AI atau non AI ataupun agent manusia, mereka sama-sama bisa melakukan 3 tahap terakhir, yaitu update pesanan ke POS,
POS, update data ke CRM, atau mungkin balas dengan quick reply, atau balas dengan keyword ataupun FAQ yang sudah teman-teman set up, seperti itu. Oke, nah, dari tadi saya ngomongin CRM sama POS sebenarnya tampilannya seperti apa sih? Nah, ini salah satu tampilan CRM kami, teman-teman. Jadi nanti baik AI ataupun agent manusia ataupun nanti yang non AI mau menyimpan data di CRM kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan punya database-nya sendiri, teman-teman juga akan lebih mudah untuk melihat mana saja nama-namanya, nomor-nomornya, ataupun database yang datang dari sosial media tertentu gitu. Nah, kalau teman-teman mau main lebih advance, lebih lanjut ya, bisa juga sampai ke tahap Kanban atau pipeline untuk funneling-nya. Mungkin salah satu pengaplikasiannya contohnya kayak status leads ya. Anggaplah teman-teman punya sebutan untuk status leads, ada cold, hot, warm, dan teman-teman ingin tahu nih misalnya angkanya berapa sih yang datang, dari cold atau yang dari hot atau yang dari warm. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti yang di bawah pojok kiri ini. Jadi nanti kelihatan ya secara pipeline, secara angka terukur. Oh, ternyata yang cold ada 2.000, oh ternyata yang hot ada 100, yang warm misalnya ada 500 gitu. Jadi nanti teman-teman tahu untuk membuat strategi berikutnya seperti apa karena sudah terukur angkanya kayak gitu. Nah, ini untuk yang CRM. Biasanya bisnis yang bergerak di bidang jasa yang cocok pakai CRM ya. Kemudian kalau bisnis yang memiliki produk biasanya lebih ke arah POS atau point of sales. Jadi nanti baik AI, baik human, manusia agent ya, ataupun nanti yang non AI bisa membuat orderan langsung ke sini, ke sistem POS. Dan teman-teman bisa lihat langsung siapa yang membuat orderan, nomornya, alamatnya, produk apa yang dibeli, kemudian kapan pembuatan orderannya sampai ke status. Status orderannya pun juga ada teman-teman. Jadi nanti ada status orderan kayak misalnya baru buat, atau misal status orderan sudah dalam pengiriman, atau status orderan masih pembayaran atau di-cancel. Nah, nanti itu akan ada status-status seperti itu, gitu. Sehingga, teman-teman akan lebih, apa ya, tersistemasi untuk orderannya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat statistik keuangan ya, ini yang nggak kalah penting karena kalau kita ngomongin POS orderan, pastinya kita akan butuh statistik keuangan. Jadi teman-teman akan bisa lihat laba bersih, laba kotor, atau mungkin revenue, profit. Nah, itu nanti semua akan terlihat di sini, seperti itu. Oke, nah ini terakhir rangkumannya sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi baik untuk bisnis atau jualannya teman-teman kalau misalkan nanti mau menggunakan AI itu bisa ditaruh di mana aja sih? Nah, nanti kita akan menaruh AI di proses komunikasinya atau chat-chat-annya. Jadi nanti kita masukin AI-nya di sini dari awal memulai percakapan, sampai ke pembuatan orderan, sampai ke proses pembayaran. Dan terakhir kalau misalnya udah closing baru kita kirim sinyalnya ke, pihak Meta atau ke Facebook, ke Shopee gitu ya. Atau kalau teman-teman mau sampai tahap lebih jauh lagi, misalnya mau nyuruh AI-nya untuk cross selling atau untuk upsell ke produk lain atau ke jasa lain, itu sebenarnya juga bisa teman-teman. Yang penting nanti tergantung instruksi atau prompt yang teman-teman buat, seperti itu. Nah, sebenarnya saya ada contohnya sih teman-teman, bentar ya. Saya lagi share screen tampilan lain, apakah terlihat ya teman-teman? Terlihat aman, di Oh, saya terlihat, aman. oke. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Enji. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah terlihat ya? Eee Iya, terlihat. Oh ya, siap. Terima kasih, Kak. Oke, nah ini salah satu contohnya teman-teman, ini adalah produk kami yang Botcake ya, Botcake AI. Jadi nanti teman-teman akan masukkan, mungkin tadi saya udah kasih sedikit screenshot ya, tampilannya sangat user friendly, teman-teman akan masukkan instruksinya di sini. Jadi semua instruksi sedetail apapun misalnya terkait bisnisnya teman-teman, bisnis, teman-teman terkait apa, tugasnya si AI apa, kemudian gaya bahasa atau karakternya AI, emoji yang perlu dipakai, identitas chatbotnya si AI, jenis produk, layanan, contoh gaya chat, atau sampai ke hal yang harus dihindari, nah itu kita masukin semuanya di sini, seperti itu, di instruksi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau setup bareng POS ataupun CRM bisa, nanti tergantung, model bisnisnya teman-teman ya, kalau jasa berarti CRM, kalau misalnya produk berarti lebih ke arah POS kan. Nah, nanti kita bisa atur seperti itu. Dan kalau sudah selesai setup, baru teman-teman bisa coba langsung di sebelah kanan. Mungkin kalau teman-teman mau coba chat boleh, ini sebenarnya nomor testing kami. Bentar ya, saya kirim di kolom chat. Tapi kebetulan ini yang saya setup sangat simpel, teman-teman, mungkin agak beda ya sama proses alur yang saya sampaikan. Tapi teman-teman boleh lihat di sini. Di sini saya setupnya bahwa AI yang saya setup ini bernama Reno. Nah, ini ya.
Ada namanya, nama Reno, dia customer service dari Purnama Paper, nama perusahaannya yaitu digital printing. Yang dijual produknya ada brosur, flyer, stiker, banner, kartu nama, dan lain-lain. Tapi ini saya nggak lengkap teman-teman, nggak lengkap sampai ke ukuran, nggak sampai ke harga kayak gitu ya. Nanti kalau memang kita mau sangat human banget, kita harus selengkap itu untuk menginfokan ke dia. Bahkan teman-teman lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa ngasih contoh gaya chat. Contohnya seperti ini. Kalau saya pengen dia friendly, saya kasih salah satu contohnya. Siap Kak untuk cetak stiker vinil ukuran A5 bla bla bla, bisa full color dan bla bla bla. Nah, itu teman-teman perlu kasih contoh ke AI-nya biar nanti AI-nya bisa mempelajari semakin human kayak gitu. Teman-teman kalau mau coba chat boleh, silakan bisa dicoba. Ini tampilan pancake-nya, teman-teman. Jadi nanti, di sini teman-teman bisa hubungkan nomor WhatsApp API-nya, kemudian selain itu ada fanpage Facebook, Instagram bisnis, atau teman-teman mau sosial media yang lain juga boleh. Ada TikTok, Telegram, YouTube, Shopee, Line, Google Review, Lazada, sama Tokopedia, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa atur semua chatnya dari sini. Nah, ini teman-teman sudah mulai coba? Oh, sudah ada yang coba. Oke, terima kasih. Oke, nah teman-teman yang lain kalau mau coba chat juga boleh ya, silakan bisa coba di testing. Boleh minta contoh instruksi yang barusan di-share? Oh, boleh. Nanti saya kirimkan ya contoh instruksinya. Eh, atau mungkin boleh tolong coba chat aja ke nomor konsultasi kami, Kak Mansur. Maaf, sebentar saya kirimkan nomornya ya. Iya, nanti bisa langsung dikirimkan oleh tim kami ya, Pak Mansur. Ah, boleh Kak Mansur chat aja langsung, Mm. bilang aja minta contoh instruksi. Yang tadi saya Atau share itu contoh berarti prompt yang gitu ya. ini ya, contoh Mm-mm. prom ini ya. Heeh. Boleh Kak Mansur nanti ngomong aja sama Elsa. Atau boleh di-screenshot juga ya, nanti biar kami kirimkan contohnya. Di sini juga oh ya, dari Bootcake AI-nya juga sudah ada teman-teman contoh reference template-nya, kayak gitu. Jadi nanti boleh coba-coba seperti itu. Mmm. Melalui Oke. Bootcake AI maaf, Ya. pertanyaannya nanti ya, Mbak Gi? Oh ya, oke oke, sebentar. Oke, mungkin saya izin penutupan sedikit, bentar ya. Jadi seperti yang tadi teman-teman lihat, yang saya tunjukkan sedikit ya soal flow atau alurnya, AI itu bisa handle alur baik dari bisnis jasa ataupun produk, sebenarnya seperti itu. Mereka bisa bantu jawab leads, mereka juga bisa bantu sinkron langsung ke CRM ataupun ke POS. Nah, bagian terbaiknya apa? Bagian terbaiknya kalau teman-teman beriklan, jadinya leads-nya nggak sia-sia. Kita ngomongin iklan soalnya di sini ya. Bisa dibilang tools atau teknologi yang hadir sekarang itu sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan biar nanti optimasi leads-nya atau iklannya lebih baik. Nah, kalau misalnya nanti proses alur cecetannya sudah mulus, sudah lancar, teman-teman jadi bisa fokus ke hal yang lain. Mungkin teman-teman sebagai leader atau sebagai owner bisa fokus ke hal-hal seperti misalnya mengembangkan kualitas produk, atau mungkin teman-teman bisa fokus seperti membuat strategi CRM yang lebih advance, atau misalnya teman-teman juga bisa fokus ke pelanggan-pelanggan yang membutuhkan perhatian khusus, gitu. Jadi cukup nanti komunikasinya biar di-handle oleh AI ataupun oleh CS-nya. Nah, untuk soal setup sendiri sebenarnya semua ini sangat mudah, dalam hitungan menit ya teman-teman, tanpa perlu teknis ribet, tanpa perlu integrasi yang mahal, cukup konfigurasi sederhana. Jadi sekarang bayangkan kalau misalnya iklan teman-teman jalan dengan sistem seperti ini, berapa banyak chat atau leads yang bisa dikonversi, yang tidak ada satupun terlewat seperti itu. Ayo siapa mungkin yang mau, eee, iklannya makin cerdas atau mungkin lead-nya makin hot? Boleh jawab saya. Nanti baik saya ataupun, tim dari Pancake siap membantu bisnis teman-teman kapan pun teman-teman butuh, oke? Jadi boleh nanti disampaikan aja atau kalau misalnya belum siap nulis saya, oh ya makasih makasih teman-teman, saya terima kasih. Nanti, saya kirimkan nomor Elsa lagi, nomor konsultasi utama kami. Jadi, teman-teman kalau mau minta jadwal demo private boleh, kami tersedia, biasanya nanti ketemu saya lagi sama Bila, halo teman-teman. Atau misalnya, teman-teman mau langsung, "Kak, setup," kayak gitu boleh, atau mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa teman-teman, pokoknya kita terbuka untuk konsultasi terlebih dahulu. Pastikan kalau misalnya teman-teman sudah jelas kebutuhan bisnisnya mau seperti apa, sampaikan aja ke kami biar nanti, teman-teman bisa tahu dulu nih, apakah kira-kira kebutuhan bisnisnya terpenuhi tidak sama kami, seperti itu, terpenuhi tidak sama aplikasi kami, seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya cukup. Sebenarnya terima kasih banyak atas waktunya teman-teman, terima kasih. Boleh saya balikan ke Mbak Enji ya? Oke, boleh. Nah, Oke. ini sambil nunggu teman-teman nanya Mhm. di kolom chat ya, boleh kembali dulu. Saya Oh sampaikan ya, sedikit soal harga.
Oh Karena iya, biasanya siap. tetap menjadi pertimbangan utama nih soal harga harga paket Betul. langganan. Baik. Oke, nah jadi di kami, boleh next? Oke, jadi di kami itu harga paket langganannya hanya berdasarkan jumlah koneksi dan jumlah Eee, apa namanya, pengguna aja. Jadi misalnya nih, di paket terkecil kami adalah satu koneksi, 3 pengguna, jadi satu koneksinya misalnya 1 WA aja, gitu ya, dipakai sama 3 CS. Nah, kami mulai dari 388.500 per 3 bulan, atau kalau misal teman-teman mau 1 tahun itu langsung lebih hemat gitu, 1,3 per tahun. Nah, untuk WhatsApp API teman-teman tadi kan udah lumayan banyak ya yang familiar gitu ya soal WhatsApp API. Nah, kalau di provider lain mungkin teman-teman nemuin ada yang namanya monthly unique visitor. Jadi ada limitnya misalnya 1000 MUV, 2000 MUV. Jadi MUV itu adalah batasan per bulannya jumlah orang atau leads atau prospek baru yang masuk ke nomor kita. Nah, kalau di kami itu nggak ada batasan MUV di semua paket. Jadi nggak ada kayak misalnya paket 3 bulan cuman MUV berapa, pakai setahun MUV berapa gitu nggak ada. Jadi benar-benar terbuka gitu, dan untuk database juga nggak ada. Karena, berapa data pelanggan yang masuk ke, eee, platform teman-teman, itu sepenuhnya udah, apa ya, ya langsung bisa dipakai, langsung bisa diolah gitu. Jadi nggak ada tambahan biaya database, seperti itu. Nah, untuk WhatsApp API karena tadi chatbot di WhatsApp hanya bisa dengan akun WhatsApp API, jadi memang ada biaya percakapan. Biaya percakapan ini sudah ditentukan oleh Meta dan di kami itu biaya dari WhatsApp-nya itu plus service admin, kayak gitu. Nah, di kami juga untuk kategori percakapan service itu tanpa batas. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, WhatsApp PP itu punya 4 kategori percakapan. Nah, di antara 4 ini salah satunya adalah service. Di tempat lain, di provider lain, itu suka dijadiin, benefit paket kayak gitu. Misal dapat 1.000 percakapan service atau dapat 10.000 percakapan service. Nah, aslinya dari Meta itu nggak ada. Jadi kami juga tidak menerapkan pembiayaan. Jadi tidak menggunakan hal itu untuk, jadi dimasukin ke harga paket langganan gitu. Jadi benar-benar free percakapan kategori service, nggak ada batasannya. Boleh dilanjut ya? Nah, kalau untuk teman-teman yang masih mau nyoba-nyoba dulu, jadi kan kami ada free trial-nya 14 hari. Nah, selama 14 hari itu teman-teman cobain semuanya, fiturnya kebuka. Nggak ada fitur yang terbatas dari paket tertentu, gitu. Jadi semua fitur terbuka, kalau setelah 14 harinya merasa, kayaknya belum yakin nih mau nyobain dulu, itu bisa pilih yang langganan 3 bulan, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat gitu ya, bisa pilih yang langganan 6 bulan. Bedanya, kalau di langganan 6 bulan teman-teman bisa dapat sesi private training atau meeting online, gitu. Nah, kalau mau yang udah yakin gitu ya, mau langsung gaspol setahun, nggak pakai bingung nanti, recurring billing tuh apa ya, kayak, nanti paketnya habis, nanti harus panjang lagi kayak gitu-gitu, bisa langsung pilih langganan 12 bulan, ada diskonnya 20% secara langsung, nggak cuman dapet, support CS, secara chat dan video tutorial, juga dapat private training dan meeting, terus nanti juga bisa bikin grup chat pribadi. Dan kalau teman-teman punya aplikasi sendiri, misal tadi saya lihat ada klinik gigi atau mungkin ada kayak, aplikasi jualan game kayak gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya kan punya sistem sendiri. Nah, kalau memang mau sistemnya ini terintegrasi gitu ya sama Pancake, itu bisa. Kami API-nya terbuka, dokumen API-nya bisa kami kirimkan. Memang prosesnya integrasi nanti dilakukan sendiri oleh tim teknisnya teman-teman, tapi tim teknis kami akan support. Misalnya teman-teman pas integrasi ini butuh apa, ada pertanyaan, nah itu kita bisa layani. Seperti itu teman-teman. Untuk langganannya tadi ya, benar-benar bergantung pada koneksi dan jumlah pengguna. Paling kecil satu koneksi 3 pengguna, kalau 3 bulan itu 388.500, kalau 12 bulan langsung itu 1,3 kembali 4.000. Gitu. Oke, mungkin ini aja. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Silakan. Tadi kayaknya lebih banyak yang untuk Mbak Dila deh. Oh ya, Teman-teman kalau ada yang mau open mic juga boleh. boleh. Bentar, saya coba cek dari atas ya Mbak Anggi, Nah, ada izin. Mas Yusuf itu dari Klinik Gigi Resen. Mungkin kita duluin dulu untuk yang Oh, open mic. boleh. Silakan Kak Yusuf. Ya. Halo Mbak Dila, Mbak Enji. Halo Halo. Kak Yusuf. Iya.
Apa namanya, mungkin saya cerita latar belakangnya dulu ya. Jadi di Hmm, klinik kami itu ada kita punya beberapa cabang dan sebenarnya kita lagi mempelajari juga untuk yang AI ini. Nah, yang pertama yang mau ditanyakan, kita kan udah punya nomor yang existing itu yang memang dia udah dipakai bertahun-tahun dan apa namanya, saya pernah baca juga kalau yang API itu nomornya harus ke reset ya, dan sayang banget di situ banyak chat-chat, apalagi kalau klinik gigi kan pasiennya lifetime ya, jadi kapanpun bisa jadi pasien selagi dia pernah masuk ke database kita. Nah, apakah ada cara supaya saya bisa daftar API tapi nomornya nggak hangus atau apa ya, semua isi chatnya nggak hilang. Kemudian yang kedua tadi terkait sama apa namanya, perpindahan antara antara AI sama agent. Jadi kita juga kan masih punya kontak center dan masalah kayak jadwal kayak gitu-gitu kan dinamis banget ya. Apakah bisa diintegrasikan sama sistemnya kita, misalnya ada API-nya kah yang dia bisa baca jadwal yang ada di sistem kita, kita pakai rekam medis elektronik gitu, atau kalaupun manual, artinya kan perpindahan antara orang sama AI, orang AI, apakah memungkinkan seperti itu? Mungkin dua itu dulu, Mbak. Terima kasih. Oke, berarti ya, mungkin saya izin jawab yang nomor satu, nanti nomor dua akan dibantu jawab oleh Mbak Bila ya. ya, Mbak Enji. Ya, Mbak Enji butuh ini nggak share screen pancake tampilannya mungkin? boleh, boleh. Jadi sebenarnya kalau untuk WhatsApp API, itu benar, secara defaultnya nomor yang sudah terdaftar di WhatsApp, aplikasi WhatsApp bisnis yang di handphone ya, itu nggak bisa kita pakai untuk, didaftarin ke WhatsApp API. Tapi sebagai partner resminya Meta, salah satu BSP yang apa ya, yang memiliki program khusus dengan Meta itu salah satunya kami ya, Pancake. Kami ada yang namanya WhatsApp API Coexistence. Jadi coexistence ini kita biasanya mempersingkatnya jadi coex ya, WAP coex. WAP coex ini memungkinkan atau mengizinkan pengguna WhatsApp bisnis di handphone, aplikasi yang handphone, itu nggak perlu delete akun dulu, langsung didaftarin secara paralel ke WhatsApp API. Jadi satu nomor posisinya jadi terdaftar dalam dua akun, ke WhatsApp bisnis aplikasi di handphone sama ke WhatsApp API, tanpa perlu delete akun. Nah, ke ke apa namanya, sistem, teknisnya, mekanismenya itu karena ini keterbatasan waktu ya, bisa dijelaskan secara lebih lanjut melalui nomor WhatsApp yang tadi di-share di kolom chat ya, Mas Yusuf. Boleh langsung tanya aja ke situ untuk, cara daftar WA Koeks, gitu. Jadi WA Koeks ini memang jawaban untuk, teman-teman yang mau pakai WAP tapi masih ragu misalnya, atau memang mau yang pakai nomor yang udah lama kesebut aja nih yang di pelanggan-pelanggannya gitu, yang udah nyimpen supaya pelanggannya nggak asing lagi, "Kok pakai nomor baru lagi?" Kayak gitu ya. Itu bisa cobain si WA Koeks ini. Seperti itu. Silakan Mbak Bila. Pertanyaan kedua ya. Mhm. Soal API, berarti Kak Yusuf posisi saat ini sudah menggunakan sistem sendiri ya untuk penjadwalan. Nah, sebenarnya aplikasi kami terbuka Kak Yusuf untuk integrasi API. Kalau boleh tahu, aplikasi yang Kakak pakai itu buatan sendiri atau pihak lain ya Kak, pihak ketiga lainnya? Eh ini ya, Nek, ownernya masih sama, tapi beda perusahaan. Kita pakainya klinik. Oh, oke. Tapi berarti ada akses API-nya dari aplikasi yang Kakak pakai sekarang kan ya? Bisa kita request untuk ada sih, kalaupun nggak ada. Karena Oh, masih oke, oke. satu owner. Oh, oke, paham, paham Kak Yusuf. Oke, kalau dari Pancake sini kita terbuka juga Kak Yusuf untuk API-nya dan juga nggak ada biaya tambahan. Jadi nanti kalau mau kami bisa kasih API-nya. Dan nanti, tapi untuk proses integrasi dilakukan oleh ini ya, oleh usernya sendiri seperti itu Kak Yusuf. Nah nanti dari kami bisa bantu buatkan grup. Jadi nanti tim teknis dari tim pusat bisa bantu menginfokan sebenarnya API-API yang biasanya dipakai itu seperti apa kayak gitu. Itu mungkin untuk yang alternatif pertama. Tapi alternatif kedua, kalaupun misalnya nggak integrasi tadi ngomongin perpindahan agent ya, itu bisa juga Kak Yusuf. Nanti jatuhnya kakak ini eh, kombinasi ya, kombinasi chatbot non AI dan AI. Jadi nanti Hmm. kakak akan menggunakan seperti ini bentar, sorry.
Saya mungkin tunjukkan sedikit, nah yang ini, tampilannya kayak gini cuma, ini ngomongin kombinasinya ya Kak, jadi nanti Kakak ada non AI sama ada AI. Non AI-nya itu untuk yang assign ke agent, kayak gitu. Jadi nanti AI dulu, terus Kakak bisa atur perintah di mana kalau misalnya customer tersebut menanyakan produk A misalnya atau produk B atau produk C, itu kita bisa arahkan untuk, assign ke agent-agent tertentu, seperti itu Kak Yusuf. Oh, Jadi nanti kombinasi ya jatuhnya? jadi dia berhenti menjawab dan Mhm. nanti akan masuk notifnya ke si agentnya kita gitu ya. Agentnya, betul. Jadi nanti diambil alih sama agentnya. Dan nanti secara AI-nya juga kita ada fiturnya Kak untuk pause pause AI di saat human agent yang menjawab kayak gitu. Oh, oke. Mm-mm. Pause-nya itu Oke. pause-nya pause per chat apa pause satu jadi agentnya yang berhenti? Pause agentnya yang berhenti, tapi untuk di dalam chat tersebut kalau memang chatnya udah diambil alih sama human. Jadi Mm-mm. bukan yang kayak kita lagi nanganin konsumen satu atau pasien satunya masih dipakai AI di waktu yang sama bisa ya berarti ya. Tergantung Bisa, jadi nge-pause-nya cuma di nomor itu aja ya. betul sekali. Oke. Betul. Oke, sama-sama Kak Yusuf. Nanti kalau misalnya butuh bantuan setup atau demonya, boleh kabarin aja ya Kak ke Elsa biar nanti dicarikan jadwalnya. Tapi kalau untuk soal API, misalnya Kakak mau, boleh kabarin dulu. Nanti kami kirim dokumen API-nya. Kakak bisa kirim ke tim teknis yang nantinya bisa integrasi. Jadi kalau memang dirasa, oh, oke ini kebutuhannya ada semua, nanti kita bisa buat grup. Kayak gitu. Oke, makasih. Siap, sama-sama Kak Yusuf. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya selain... Oh, saya coba cek dulu ya kolom chat. Kalau ada yang mau open mic lagi boleh ya. Sambil nunggu mungkin ini Mbak Bila, tadi kan ada Hmm, KN. KN. Melalui Bootcake AI, data kontak ini Hmm. akan tersimpan otomatis ya. Soalnya yang saat ini saya pakai di Pancake itu harus diisi manual supaya bisa kesimpan di CRM. Oh, oh, oke. Eh, Melalui Bootcake AI, data kontak ini akan tersimpan otomatis. Iya, betul. Bisa, Kak. Bisa Tapi di sebenarnya, kalaupun nggak pakai, sebenarnya juga bisa, Kak. Simpan otomatis. Kita ada fiturnya seperti itu. Mungkin boleh, Kak, di chat ke Elsa ya. Kata Mbak Bila ada fitur simpan otomatis nih, gimana caranya? Nah, itu boleh disampaikan nanti biar dibantu tunjukkan setupnya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau pakai Bootcake AI bisa juga Kak, cuman Bootcake AI ini nanti versi lebih advance kayak gitu. Oke. Oke, semoga membantu menjawab ya. Ada pertanyaan lain mungkin Mbak Anggi, maaf. Mbak Inci, Terakhir sorry. tinggal satu lagi. Mm-mm. Kalau pas banget udah 16.30 juga. Oke. Dari Pak Mansur, chatbot saya Mm-mm. sering kasih salah harga ke customer, itu gimana mengatasinya? Nah, ini mungkin lebih ke chatbot AI ya, karena kalau yang chatbot non AI kan biasanya udah pagu ya, udah nggak mungkin berubah gitu. Oh, Nah, kalau ini iya bisa juga. sering salah kasih harga, berarti kan kemungkinan AI. Nah, gimana tuh Mbak? Betul. Boleh tahu Pak Mansur sudah menggunakan Bootcake AI kami? Tapi mungkin kalau misalnya ngomongin sering salah kasih harga ke customer, bisa jadi prompt atau instruksinya, Pak Mansur. Tapi kalau kayak gini mungkin perlu investigasi lebih jauh ya. Kalau misalnya Pak Mansur mau, boleh kirim ke nomor Elsa. Nanti dari Elsa bisa bantu konsultasi Pak Mansur. Pak Mansur kirimin aja promptnya seperti apa yang Pak Mansur isi, biar nanti kami bisa lihat sebenarnya salah datanya di bagian mana kayak gitu. Tapi kemarin saya juga baru belajar Pak Mansur. Sesimpel contohnya emoji. Bentar. Mungkin saya tunjukkan di sini ya, share screen-nya sebentar. Nah ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh sorry, Pak Mansur. Di sini kan saya bikin gunakan emoji pendukung seperti ini gitu misalnya. Eh Kemarin ada satu kasus di mana user juga sama mengikuti untuk mengisi prompt atau instruksinya seperti ini untuk menggunakan emoji gitu ya. Tapi bahasanya mereka agak berbeda dan setelah dicoba testing emojinya nggak keluar kayak gitu. Dan pas dia coba ubah lagi, dia coba ubahnya begini, wajib menggunakan emoji untuk kondisi tertentu. Terus dia ngasih contoh, contoh chat. Misalnya contoh chatnya adalah, halo Kak, terus dikasih emoji, baru nanti bla 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 bla. Nah, habis itu AI-nya bisa berjalan seperti yang dia mau kayak gitu. Nah, di situ saya juga baru tahu sama usernya juga ya, kalau ternyata prompt itu sangat penting, instruksi itu sangat penting, bahkan cara kita menyampaikan pun sangat penting, Pak Mansur. Jadi, kalau misalnya
ngomongin sering kasih salah harga, mungkin bisa coba dicek instruksinya, apakah perintahnya kira-kira AI sudah memahami bahwa itu harga dari produk A, atau mungkin, ternyata kurang jelas produk A harganya sekian, produk B harganya sekian, kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti boleh coba dicek lagi. Tapi kalau Pak Mansur, belum pakai punya kami ya? Nah, punya kami di sini kan ada POS-nya ya, Pak Mansur. Nah, ini bisa mengurangi kasih salah harga. Kenapa? Karena nanti di POS-nya sendiri, Pak Mansur bisa langsung masukkan produk dan harga. Mungkin biar nggak ngawang-ngawang ya, saya izin tunjukkan salah satu contohnya. Nah, ini adalah tampilan POS kami, teman-teman. Nah, di sini Pak Mansur bisa langsung buat produknya, produk dan harga. Jadi udah jelas nanti AI akan membaca dari sini, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan kasih salah harga kayak gitu. Nah, ini udah ada harga jualnya juga ya. Pulsa Telkomsel harga jualnya 11.000. Kalau misalnya yang variasinya isi top up 10.000 misalnya. Nah, ini kan mengurangi kesalahan harga ya, teman-teman. Kayak gitu. Itu mungkin semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya Pak Mansur. Mungkin ada lagi Mbak Anggi? Mbak Angie, sorry. Baik, Yang kayaknya lainnya sudah dijawab ya? udah dijawab semua. Oke, teman-teman, mungkin eh KGB Satria, satu nomor. Oh, ini udah dijawab juga ya? ya, mungkin itu aja. Nanti kalau teman-teman masih punya Hmm. pertanyaan lain, boleh banget langsung chat aja ke WhatsApp CS kami, CS Elsa. Langsung aja, Elsa saya mau nanya soal ini, misalnya. Atau tadi di webinar dibilangnya begini, saya pengen tahu dong soal caranya atau apa, kayak gitu boleh banget. Gitu ya teman-teman. Mungkin yang sekarang belum kepikiran mau nanya apa gitu. Jadi bisa begitu kepikiran langsung tanya aja. Seperti itu. Oke, mungkin sekali lagi Betul. terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami sangat mengapresiasi, kehadiran teman-teman sore ini. Tadi katanya juga habis hujan ya, enaknya kalau habis hujan mungkin rebahan, tapi ini masih mau gitu ya, masih bersemangat ikutan webinar sore ini. Oke, sehat selalu, terima kasih dan semoga semua bisnis kita, urusan kita semakin lancar, semakin mudah, dan semakin meroket. Amin, Amin. amin. Oke, Amin thank you Allahumma amin. teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kak Fadila, Dendi, Kak makasih Mas Agi. Oh ya, Yusuf, terima kasih Mbak Angie. Terima kasih Kak Ahmad, Kak Mbak Aji, Kak Em, Pak Apri. Mansur. Terima kasih Pak Dede. Maaf ya, sebut Oke, satu-satu ya. ya. Terima kasih Kak Elsa, Kak Hana, Kak Intan, Kak Jovita. Kak Yusuf, terima kasih banyak. Kak En, terima kasih banyak. Kak En dengan kakak siapa ya, maaf. Sudah pernah ketemu saya belum ya? Oh, Kak Natalia. Ya, halo Kak Natalia, terima kasih. Kak Natalia kan sudah pakai Pancake ya, nanti boleh ya kabarin aja ke Elsa kalau butuh setup apapun atau fitur apapun nanti kabarin aja. Kak Novi, terima kasih Kak Rizky. Kak Syawa, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya.